Mengajak untuk kita buka bersama-sama dan lihat. Semua karena anugerah Tuhan. Ada 3 bagian kalau kita merenungkan tentang anugerah Tuhan. Yang pertama, anugerah Tuhan itu tentang keselamatan. Yesus datang membawa keselamatan dengan anugerahnya. Artinya cuma-cuma dia berikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaannya. Dia berikan cuma-cuma gratis, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh hidup yang kekal dengan anugerahnya. Yang pertama. Yang kedua, dia memberikan pengampunan dosa dengan gratis. Dengan gratis. Itu sebabnya di sini mereka tulis semua karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, dia berikan kesuksesan dalam dunia pendidikan. Apa yang mereka alami selama 4 tahun, mereka berhasil dalam waktu yang singkat, yaitu 4 tahun. Sehingga mereka bilang semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Allah bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena itu kita kembali ke dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Tapi saya mengajak untuk kita buka dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Judul atau lembaga Alkitab Indonesia, nasihat-nasihat. Di situ ada nasihat-nasihat. Jadi saya tidak akan khotbah tentang semua karena anugerah Tuhan, tapi saya akan khotbah tentang nasihat. Apa yang mau di dalam firman Tuhan supaya sebagai orang percaya kita hidup. Judul atau lembaga Alkitab Indonesia, nasihat-nasihat. Kalau sudah dapat katakan amin. Hitungan yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Sekali lagi, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Bersukacitalah senantiasa. Jadi di sore yang berbahagia ini saya lebih fokus ke nasihat. Karena itu saya sedikit beralih dari tema yang ada. Ada beberapa hal penting yang kita akan dengar di sore hari ini. Nasihat supaya selalu bersyukur. Tema di sore hari ini. Saya sedikit keluar. Nasihat supaya selalu bersyukur. Amin. Nasihat supaya selalu bersyukur. Paulus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di jemaat Tesalonika. Baik dia orang percaya, orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, semua dia berikan sebuah nasihat supaya mereka selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa. Bersukacita itu ada banyak hal. Ada banyak orang pada waktu itu mereka bersukacita karena kekayaan, bersukacita karena hal yang bersifat banyak hal yang mereka mendapatkan di jemaat Tesalonika. Sehingga Paulus menasihatkan mereka supaya mereka selalu bersyukur dan berterima kasih apa yang Allah kerjakan dalam hidup mereka. Oleh karena itu di sini ayat yang ke-16 firman Tuhan bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa nasihat itu penting? Nasihat itu penting bagi Paulus. Paulus nasihat itu begitu penting dalam hidupnya. Kenapa? Karena nasihat mendatangkan jalan yang benar. Nasihat berarti dia melihat bahwa ada sebuah gerakan yang tidak berkenaan dengan kebenaran firman-Nya. Sehingga Paulus dia tulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika bahwa jangan buat ini dan buat ini dan segalanya. Oleh karena itu coba kita lihat di ayat yang ke-14 apa yang dikatakan
Paulus kepada orang-orang percaya di Tesalonika. Ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihatkan kepada mereka supaya mereka hidup tertib. Hidup tertib artinya apa? Artinya begini. Orang-orang yang tadinya mereka sudah percaya bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat mereka, kemudian mereka membelot, mereka kembali dari cara hidup yang lama yang mereka lakukan, sehingga Paulus mengambil firman-Nya, kemudian dia menuliskan bahwa apa? Dia bilang begini, perhatikan di ayat yang ke-14, kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, dan merangkul semua orang supaya mereka harus hidup tertib apa seperti yang Tuhan mau. Amin. Itu sebabnya di ayat yang ke-14 dia menasihatkan kepada semua orang di jemaat di sana supaya mereka hidup tertib seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan rindukan, seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-16 kita perhatikan secara bersama-sama. Kenapa pentingnya bersuka cita? Karena pada waktu itu banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang mengalami pencobaan, banyak orang mengalami tekanan, banyak orang mengalami kesusahan, mereka mengalami kegagalan, sehingga mereka bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut kepada orang-orang di sekitar mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa akan Tuhan selalu. Amin. Bersukacita berarti bersukacita berarti kita bukan mendapatkan sesuatu kemudian kita banggakan, tetapi kita bersukacita karena Tuhan sudah selamatkan kita dari kegelapan kepada terang yang cahaya. Amin. Itu sebabnya berapa tahun yang lalu saya masih ingat tentang tema sentral Gidi waktu itu, bersukacita apa? Karena apa? Masih ada yang ingat? Bersukacita karena apa? Sudah lupa, ini sudah beberapa tahun yang lalu jadi sudah lupa. Bersukacita karena, ada yang masih ingat tidak? Ini kalau saya yang khotbah itu membuktikan kita punya iman sampai di mana, jadi baku dialog begitu, baku dialog. Supaya kita bukan jadi pemain, jadi penonton kemudian di belakang pulang, tapi harus jadi pemain sama-sama, main sampai gol di depan. Haleluya. Jadi Paulus memberikan sebuah nasihat supaya mereka selalu bersuka cita senantiasa, baik dalam kondisi baik dan dalam kondisi yang tidak baik, baik sakit maupun tidak sakit, selalu bersuka cita senantiasa di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena apa? Karena apa yang mereka kerjakan itu semua sia-sia, sehingga dia sudah tahu bahwa apa yang mereka dapatkan, mereka berpoya-poya kemudian mereka bersuka cita. Karena itu Paulus menasihatkan kepada mereka supaya jangan mereka banggakan dan bersuka cita karena hal yang mereka dapatkan, tetapi bersuka citalah karena Tuhan yang menyelamatkan mereka itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus